Jalan Husni Hamid, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Nagasari, depan SD Nagasari 6. Dari Nagasari Ham. Betul. Nah, hari ini tuh kita mau observasi sama Bapak Dede, pemilik usaha tersebut. Ya. Langsung saja, yuk. Ya, sebentar, nggak apa-apa. Buat wawancara tentang rumah makan ini. Ya. Nah, kalau boleh tahu nama asli mas? Nah, Dede Yusuf. Dede Yusuf. Nah, jadi kita di sini dari Universitas Sekolah Perjuangan, Ya. prodi manajemen. Sebelumnya saya minta perkenalkan diri saya dulu. Ya. Nama saya Karmen Seranteni dan ada beberapa teman saya. Ini namanya saya Salman Abdul Aziz. Ya. Dan perkenalkan nama saya Kita. Nama saya Dika Setiari Dodi. Kita dari kelompok 1 Ya. Universitas Sekolah Perjuangan. Dan buat ini pelayanan kami yang Ya, nggak apa-apa. karena nama apa motivasi AA bisa mendirikan rumah makan ini dan namanya itu kan ini ada nama Maskar Ya. asalnya dari mana kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya kalau Maskar ini adalah nama orang tua tapi udah orang tua kakek lah ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ke daerah Cikampek itu ada di Purwasari ada SPBU Maskar, itu masih satu grup, masih saudara. Terus kalau misalkan di Bandung ada proyek perusahaan namanya Maskar Group Bandung, itu masih saudara. Di sini kalau di Karawang itu ada rumah makan, ada bengkel, itu masih nama satu kakek gitu. Jadi sebenarnya Maskar ini nama kakek. Jadi kebetulan ada di Bandung, ada di Karawang paling banyak. Di Purwakarta juga ada Sate Marangi Maskar Ajib, itu masih satu grup sama kita. Gitu. Kalau boleh tahu di Maskar ini dia Maskar Group ya? Ya, Kalau dari Maskar Group ini kira-kira dibagi jadi berapa cabang? kalau Maskar itu sebenarnya nggak ada beberapa cabang ya. Jadi sebenarnya dia itu berdikari sendiri, hanya pinjem nama aja, karena nama orang tua ya silahkan dipakai sama siapapun gitu. Nah, itu kan di belakangnya ada masakan khas Sunda ya. Iya. Nah, kenapa sih ya pilihnya untuk masakan Sunda? Nah, sebenarnya karena target saya itu adalah orang-orang sini yang kangen masakan rumah, yang pokoknya yang sibuk tapi dia pengen masakan rumah gitu. Terus di sini masakan Sunda itu karena di sini saya pengennya tuh fresh, dadakan semua gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau ini tuh baru 1,5 bulan sebenarnya berdirinya. Cuman alhamdulillah respon dari masyarakat itu bagus gitu. Sebenarnya waktu setengah bulan itu kita yang beli cuma 2, yang beli kadang 3. Cuman karena kita udah mental dan udah jualan gitu, ya udah kita jalanin aja. Yang penting kita promosiin, kita ituin, alhamdulillah respon itu. Makanya baru 1,5 bulan. Ya, buat kedainya ya. Cuman sebelumnya saya itu di rumah makan Maskar. Itu masih sama orang tua dulu. Sebelumnya saya masih sama orang tua. Karena ini saya mecah sendiri. Kalau rumah makan Maskarnya di depan Pemda. Terus keuntungan apa yang bisa jalan untuk mendirikan rumah Siapa ya orang yang paling mendukung? Ya terutama istri saya. Nah itu. Jadi memang saya itu passionnya emang suka kuliner, suka
wisata kuliner sama istri kemanapun saya apa sih yang lagi trending, terus lidahnya tuh apa sih masyarakat sini, karena tiap wilayah itu beda-beda. Kita geser ke sini itu masakan yang kita itu belum tentu cocok sama wilayah setempat gitu. Walaupun masih sama-sama Sunda gitu. Jadi ambil dari pengalaman aja ya. Iya benar, iya. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu berapa sih modal awalnya? Sebenarnya kalau modal awal ini saya sewa tanahnya itu sewa tanah aja, pure bangunan semua itu saya yang bangun. Kalau misalkan dari awal itu ya sekitar jangan itu sama perabotan itu sekitar 50-an Sama tempat. sama tempat. Terus untuk omset pendapatannya per bulan berapa? Karena kita nggak bisa jawab per bulan karena baru jalan 1,5 itu. Ini mah buat motivasi buat kalian semua ya. Itu waktu pas pertama kita omset cuma paling di 200, di 300, kadang 100. Itu waktu pas pertama, tapi buat jalan sekarang itu kita bisa sampai 2 juta, bisa paling sepi ya sekitar 1.100-an lah, 1 jutaan lagi. Potong itu yang 200 itu sebulan. Enggak, waktu pas pertama itu Pertama udah 200 itu omset per bulan. enggak, itu per hari. Ya, karena kita nggak bisa bilang per bulan karena belum itu. Kalau misalkan ada tentunya bulan itu masuk, bulan besok itu mungkin saya bisa kalkulasi data, misalkan ya sekitar 45 kotor gitu, 45 juta kotor atau sekitar. Nah, kalau boleh tahu ini jam operasional itu dari jam berapa sampai jam berapa ya? Nah sebenarnya kalau ini tuh karena saya udah biasa di rumah makan Mas kan, udah biasa jualan dulu pagi-paginya. Sebenarnya ini kalau jualan kita dari pagi sebenarnya jam 6. Jadi sebelum operasional kedai itu kita jual sarapan dulu. Nah, itu beda dari itu ya? iya, karena memang di itu saya udah punya langganan tersendiri, udah punya langganan sendiri. Kadang kalau pagi-pagi jualan dulu biasanya jam 6 sampai jam 9. Dari jam 9 itu nanti jam 9 malam lagi. Tapi kalau operasional buat tempat makannya yang di sini itu dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Kalau boleh tahu ada berapa sih ya karyawannya? Kalau karyawan di sini ada bertiga, ada 3 Itu buat karyawan. saat ini ya. Itu karyawannya dari saudara-saudara sendiri atau ada Enggak, kerabat? sebenarnya kebanyakan sih saya karena referensi dari yang sebelumnya karyawan yang di rumah makan yang udah biasa kerja sama saya, terus ngerti cara masak, setidaknya bisa bantu saya lagi operasional. Kayak yang paling ribet kan kayak gini, masak nasi Iya. kayak gitu, karena kita masak nasinya masih tradisional, masih pakai langseng gitu, nggak masak pakai magicom rice cooker kan kalau Padang tuh kayak rice cooker tapi gas yang gede gitu. Saya masaknya masih tradisional. Itu original Ya, gitu ya. dari kualitas nasinya itu kita bisa jaga. Kalau ciri khas dari Maskar itu sebenarnya dari nasi kita bisa diunggulin. Kalau misalnya teteh tur kemanapun, nasi kita baru matang gitu, dibungkus 3 hari, saya bisa garansi itu gak bakal basi. 3 hari, entah teteh 2 hari besok atau masak dibuka lagi itu masih nggak berair. Itu kita punya resep khusus buat masak nasi itu. Kadang kita kalau misalkan lagi liburan kita bawa nasi stok dimakan, mau itu kita nasi kering, nasi itu enggak Enggak, biasanya kan basah gitu ya? iya. Kadang orang kalau misalkan kayak di Padang atau apa pagi dikukus sore udah berair. Iya. Kalau saya masih bisa garansi 2 hari 3 hari nasi. 2 hari 3 hari. Kira-kira menu andalan di sini yang paling ramai itu apa ya? Sebenarnya kalau masakan itu selera semua sama. Entah kalau misalkan ayam goreng, nila, semua itu sama. Kita yang bedain ini ciri khas itu dari sambal. Oh, dari sambal. Iya. Kalau masakan semua itu cenderung sama. Entah dari ayam, entah dari ikan, dari apa. Kita tonjolin dari sambal. Karena di sini juga di depan sama ada kedai, cuma dia lagi tutup mungkin ya. Memang untuk beberapa hari ini emang
sepi juga mungkin dia kena dampak. Nah seperti itu ya di sama, dia juga produknya sama, itunya sama, ada itu. Cuman yang ngebedain ya buat saya yang ditonjolin di sini ada sambelnya. Kan lagi masa pandemi ini ya. Nah, gimana sih bisa menjalankan rumah makan ini? Sedangkan kan sekarang masih ada beberapa orang yang nggak berani buat keluar, buat makan di luar, lebih memilih makan di rumah. Apa ini jadi trik A nih biar Oh, sebenarnya kita di sini kan bukan cuman offline gini, kita masukin ke Shopee Food, kita ke GrabFood, kita masukin ke GoFood. Itu salah satu trik orang yang malas buat keluar sambil kita mengikuti zaman. Memang udah seperti itu, makanya mau nggak mau ya kita ngikutin seperti itu. kalau di GrabFood jaga namanya apa? Sama ya, kedai maskar. Cuman kalau misalkan kita search maskar, ada rumah makan maskar sama kedai maskar. Pak, kalau boleh tahu nih ya, dari awal pendirian bisnis ini Iya. sampai sekarang berapa sih pengeluarannya? Mulai dari karyawan sampai modalnya sendiri gitu. Sebenarnya kalau gaji karyawan itu saya gajinya itu buat rumah makan ini saya kasih lebih dari catering. Kalau catering kan biasanya di bawah 1 juta ya, di bawah 1 juta. Di sini saya kasih 1,5 juta buat per bulannya. Nah itu sama ada uang jajannya. Terus kita makan kasih 3 kali juga. Jadi dengan segitu sudah bersih, udah makan saya kasih 3 kali sama berarti hariannya itu pokoknya per bulan itu 1,5 juta. Terus ada uang buat dia jajan juga. Untuk harga nih ya, biasanya Iya. kan orang-orang nanya harganya berapa? Iya. Untuk harganya berapa kalau di sini? Kalau di sini, nah ya. di sini itu kita benar-benar di bawah harga pasaran. Mungkin kalau misalkan di rumah makan maskar nilai yang kita jual dengan 20.000, di sini kita bisa jual 12.000. Nah makanya di sini kita nyari untungnya nggak terlalu banyak, tapi kita cari target pasar yang banyak. Jadi kita nggak muluk-muluk dengan nilai segitu, itu modalnya tipis banget, tapi buat saya nggak apa-apa. Yang penting cari pasar yang banyak sedikit. Jadi harganya lebih ke menjangkau ke Iya masyarakat. benar. Jadi semua kalangan itu bisa. Iya benar. Saya nyari biar orang tuh semua bisa masuk gitu. Kita kan kalau misalkan di rumah makan maskar kan nggak semua orang gengsi buat masuk kayak gitu. Maksudnya entah takut harganya mahal atau apa. Memang harganya harga kelas atas ya kalau di sana. Makanya yang di sini itu untuk yang paling mahal itu kita jual itu sop 3 20.000. Itu yang paling mahal. Kalau yang paling murah di sini itu kita standar nasi di sini 4.000. Semua menu-menu itu di atas belasan ribu. Kita masih terjangkau. Nasi ayam tempe tahu aja kita bisa jual ayamnya 10.000, nasinya 4.000. Itu dengan itu nasi ayam itu udah 14.000. Makanya ini di bawah standar lah, kayak pecel lele kayak gitu. Bahkan kalau sama pecel lele juga masih murahan di sini gitu. Jadi terjangkau banget ya buat kita. Iya. Apalagi pelajar Iya, mahasiswa. Makanya targetnya ya saya semua kalangan lah. Makanya yang di sini juga yang bukan masuk kadang bukan cuma orang itu, kadang karena kita udah punya langganan orang sampai itu ya sampai yang pakai mobil juga banyak ke sini gitu. Jadi semua kalangan dari atas sampai bawah ya kena semua gitu. Terjangkau. Iya. Ada juga buat nanti buka puasa bareng di sini ya. Iya. Bisa. Nah, biasanya kalau mulai dari hari apa yang biasanya ramai buat pengunjungnya? Sebenarnya kalau hari rame itu sebenarnya kita itu karena di sini lingkungan kantor ya, lingkungan kantor. Yang hari rame itu hari kerja buat saya. Iya, karena di sini kadang ada pesanan, kita udah punya langganan dari Pemda, terus orang-orang kantor sini, kadang kita
banyaknya seperti itu ketika hari kerja. Berarti setiap hari buka ya? Setiap hari buka. Kadang kalau misalkan libur tuh ya kalau lagi ada acara-acara doang gitu, misalkan ada acara keluarga atau apa ya gitu. Pernah nggak sih ada yang komplain dari tempat masakan atau pelayanan? Kalau sebenarnya komplain namanya sebuah usaha itu pasti ada aja ya. Itu jadi buat masukan buat kita, entah karena setiap masakan yang kita itu nggak semua cocok buat kalangan. Nah, di sini kita targetnya kan orang-orang Kerawang yang suka pedes ya. Iya. Ketika orang Bandung yang kesini yang biasanya nggak terlalu pedes kaget juga, mungkin dia komplain dari situ, entah kepedesan atau apa, entah enak tapi kepedesan gitu ya. Banyak lah namanya jualan itu pasti masukan itu, bahkan buat saya itu masukan itu ya jadikan sebuah pengalaman buat saya ke depan. Ada lagi? Nah, jadi kan penjualannya tadi ada di online, offline juga. Iya. Dan apa sih namanya jam operasional juga. Terus buat Aan ya, Iya. kira-kira bagaimana cara ini mah amit ya? Iya. Bagaimana cara mengatasi kalau misalnya lagi sepi pengunjung? Nah, sebenarnya itu sebuah gitu ya, apa sih tanggung jawab sebuah usaha ya. Nah, itu buat saya sama istri karena kita basicnya sudah bisa masak, bisa ngelola sendiri, bisa melayani sendiri. Setidaknya kalau misalkan itu ya kita kurangin karyawan dulu. Karena setidaknya saya dengan itu karena udah basicnya udah jualan gitu, udah biasa ngelayanin, udah biasa masak, udah itu ya mungkin kita cover dengan kita sendiri gitu. Itu sih buat saya, karena sebelum ini juga kita nggak pakai karyawan, kita karyawan dulu satu, karena tempatnya kan kecil juga tempatnya, satu keteter kita tambah dua keteter kita tambah 3 gitu buat saya. Kalau boleh tahu, Bapak ini merintis usaha itu dari tahun berapa? Awal mula Kalau misalkan itu dari 2004, itu dari rumah makan Maskar di Niaga, itu yang sekarang tempatnya Elok Buah, itu Maskar dari situ. Makanya kalau misalkan kadang ada orang Elok Buah rame ya, itu katanya wah itu tempatnya masih tinggalan Maskar katanya gitu. Itu sebenarnya yang Elok Buah itu rumah makan Aswa awal di situ, samping Bebek Gendut itu. Berarti udah lama juga ya? Iya, dari 2004. Dari di situ posisinya nggak ada rumah makan, masih boboko, belum ada rame kayak gitu. Gitu asal mulanya. Makanya kita udah sebenarnya salah satu udah punya nama juga ya, mungkin. Tapi ketika punya nama juga, ketika servisnya kurang baik, orang itu nggak bakal balik lagi. Iya. Untuk kedepannya bakal ngedirikin cabang baru, kira-kira bakal ngedirikin cabang baru atau enggak? Kalau buat sekarang sih belum terpikir, karena saya belum total untuk yang di sini. Makanya saya juga sebenarnya di sini posisinya rame, karena saya pengen ngembangin ini kan di belakang masih ada lahan kosong. Jadi kemungkinan buat itu saya mau majang ke belakang. Jadi nanti dari pintu samping ini nanti ada saya bikin joglo di bawah kayak balai-balai sawah kayak gitu di belakang. Soalnya masih panjang. Kemungkinan saya sih rencana buat itu dulu, belum ada rencana itu. Karena kadang banyak orang ketika penuh lagi ini orang ya udah nggak, karena dia nggak kebagian tempat udah ya udah, kita juga nggak bisa maksain ya, karena memang tempatnya ya seperti ini kecil. Mungkin lebih dulu memaksimalkan yang ada gitu. Iya benar. Kembang itu lebih dahulu, nanti kalau misalkan di sini udah total, mencapai target gitu kan, benar. mungkin bisa membuat cabang baru. Iya. Tapi buat sekarang sih belum terpikir sebenarnya buat saya, karena saya belum total buat maksimal di sini. Sebenarnya buat ini kalau saya pengen kasih berbagi cerita juga sebenarnya buat teman-teman di sini ya.
sebenarnya kalau misalkan jualan kayak gini itu yang terpenting itu kita selalu sedekah sebenarnya itu. Iya. Itu obat utama. Kadang kalau misalkan kita nasi masih banyak, kadang kan kalau misalkan buat dibesokin lagi nggak enak. Misalnya ada nasi sekitar 5 liter, buat saya nggak apa-apa, daripada kebuang saya beli telur, beli apa gitu, saya bagiin buat semua. Sebenarnya itu doa-doa dari orang-orang seperti itu yang buat saya seperti itu. Nah itu mungkin buat motivasi kalian juga semua. Saya juga sebenarnya sama istri kuliah juga sama. Terus dulu juga sempat ada orang Sika sampai kalau nggak salah tugas akhirnya ngambil di rumah makan Maskar. Sempat wawancara saya juga. Sebenarnya ya buat masukan juga. Jadi kalau misalkan kita kuliah dengan pendidikan manajemen ya janganlah kerja terus kita harus di bank atau di mana gitu ya. Iya, kantoran gitu. Nah itu motivasinya. Jadi ya jangan segala sesuatu apa yang kita kerja, apa yang kita didik itu jangan kita bergantung sama orang itu. Terus jangan gengsi ambil kerjaan apapun. Jangan gengsi kerjaan apapun. Saya juga sampai sekarang sampai saat ini ya banyak proses ya. Dari dulu saya juga ikut sama orang tua bareng di situ, kerja juga, saya belajar juga di situ, belajar cara mengelola karyawan, belajar cara manajemen jualan. Nggak sampai sekonyong-konyong saya punya karyawan, bisa nyuruh, bisa mengelola hidangan makanan itu ya perlu proses juga sebenarnya. Dan pesan untuk di kita semua kita semua apa aja? Sebenarnya kalau misalkan kita pengen menjalani usaha, yang penting kita itu nikmat, enjoy sama kerjaan. Anggap tuh sebuah kerjaan itu ya ibadah ya. Yang terpenting itu buat saya itu yang paling itu adalah orang tua sebenarnya. Restu dari orang tua, doa dari orang tua. Terus kita selalu sedekah sama orang gitu. Pasti jangan kita selalu minta imbalan atau apa, itu pasti entah dari manapun orang bakal nolong kita. Orang yang putus asa sebenarnya. Kalau kita usaha lebih kaya, kita lebih banyak pensiunan dari itu. Iya. Jadi jangan pensiun. Jadi jangan selalu mau jadi PNS gini biar dapat pensiun nanti tuanya gampang. Tapi kalau kita usahanya lancar atau apa, nanti bakal bisa kebeli apapun nanti. Iya, lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Jangan dari sini intinya kita harus percaya proses. Apapun itu harus proses utamanya. Ya, oke, siap. Makasih banyak ya. Maaf ya, ditinggal dulu ya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan saran dari video wawancara observasi perusahaan UMKM rumah makan Maskar di Kota Karawang. Kesimpulannya yakni berwirausaha adalah salah satu cara untuk menuju kesuksesan. Dengan metode dan strategi yang tepat, kita dapat membangun usaha yang luar biasa dan menghasilkan. Karena berwirausaha merupakan salah satu sumber motivasi manusia dan perjuangan hidup yang lebih baik. Berwirausaha sangat membantu kesejahteraan masyarakat, dan berusaha masyarakat juga tidak akan kebiasaan lapangan pekerjaan dan juga dapat mengurangi pengangguran dengan diserapnya tenaga kerja, dan bahkan berwirausaha dan mengembangkan potensi yang ada sangat dianjurkan oleh Islam. Selanjutnya saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memiliki saran bagi pelaku usaha di bidang kuliner, khususnya UMKM rumah makan Maskar di Kota Karawang, dan bagi akademisi yang ingin meneruskan penelitian yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ini ke tahap yang lebih lanjut, yaitu yang pertama, lebih melengkapi catatan penjualan bagi pelaku usaha agar mengetahui apakah kurva penjualan mengalami kenaikan atau penurunan. Pelaksanaan usaha juga dapat sangat terbantu dengan adanya catatan penjualan, dikarenakan dapat merespon dengan cepat apa yang harus dilakukan oleh UMKM rumah makan Maskar sesuai dengan kondisi penjualan. Yang kedua,
pada masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak perusahaan terancam gulung tikar, ada baiknya pelaku UMKM rumah makan masker lebih berkoordinir atau bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dinas koperasi dan UMKM setempat untuk mencari solusi agar UMKM tetap bertahan dan berkembang. UMKM juga diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Yang ketiga, perumusan strategi pemasaran perlu dilakukan secara berkala untuk mendapatkan gambaran pasar yang dinamis. Sekian dari kesimpulan dan saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.